Halo guys, halo, nama aku Galuh atau Gajah Lucu. Halo guys, nama aku Mamuco alias macan mulut mencong. Hahaha. Ini ada apa sih? Kok kita diliput? Iya, ini Abang Prima akan bercerita. Bercerita tentang apa? Abang Prima ini akan interview kita. Kita masuk ke YouTube channelnya dia. Ah, yang benar. Iya, nanti kita akan lihat seperti apa wawancaranya. Oh gitu. Ih, aku jadi penasaran. Ih, bukan kamu aja yang penasaran, teman-teman yang lain juga. Ya udah kita lihat yuk. Oke, see you guys. Dadah. Haza. Nama gue Prima. Kali ini gue nggak sendirian nih. Kali ini di samping gue udah ada. Coba Mas perkenalkan diri, Mas. Nama saya Mas Wendy. Nama saya Mas Wendy itu. Saya anak kos di Pelangi. Anak kos di Pelangi itu. Jadi di sebelah gue ini adalah anak. Tahu nggak kosan Pelangi di mana? Tuh, kasih tau Mas, di mana Mas? Promoin Mas. Kita injak di sini ya. Jadi sebelah gue udah ada Mas Windy. Dia ini salah satu anak kos yang di tempat gue ini. Jadi sekarang kita mau bahas apa nih, Mas? Kita mau bahas apa ya? Bebas gue sih. Bebas tuh. Nih, kenapa nih ada boneka di Oh iya, kenapa nih? Ini konsepnya Mas Windy nih. Kita nggak usah kasih tahu. Oh, biar mereka bingung. Biar mereka kepo ya. Ntar tanya aja di komen. Jadi di sebelah gue ini udah ada Mas Windy. Dia ini adalah anak kos yang udah lama ngekos di kos Pelangi kan. Nah sekarang tuh kalau salah satu yang terlama. Salah satu yang terlama. Nanti bisa ceritain tuh Mas kayak gimana pengalamannya. Nah karena kan sekarang kita nggak usah bahas soal corona lagi Mas, capek Mas ya kan? Tiap hari ya kan. Berita, isinya corona. Nah sekarang kan karena ini, jadi kemarin tuh kepikiran aja Mas Windy ini profesinya sebagai MC ya Mas ya? Ya, aku nih MC untuk anak-anak kecil ulang tahun. Nah tuh MC anak-anak kecil ulang tahun. MC for Kids Birthday Party. MC for Kids. Sorry ya bahasa Inggrisnya kalau pada ngerti. Tuh, tar gue kasih translate di bawah, gue kasih terjemahan buat yang nggak ngerti. Sombong begitu aja udah belagu ya gue. Nah, buat yang pengen tahu Mas Windy, Instagramnya apa Mas? Taruh di bawah nih. Apa? Ya, Windy MC. Windy MC? Ya. Official. Enggak, udah gitu doang. Windy MC doang. Atau Windy_Timoranto. Windy_Timoranto. Ntar gue kasih di kolom di bawah ini. Ntar kalian bisa, kalau kalian mau kepo-kepo soal Mas Windy, ntar kalian bisa cari tahu sendiri. Sip. Nah, awal-awal nih Mas, ngomongin soal MC. Kira-kira profesi sebagai MC itu gimana sih? Lika-likunya mulai dari awal. Sebenarnya nggak boleh MC dulu ya. Awalnya jadi, tuh kita ikut audisi, udah gitu nggak boleh langsung jadi MC, jadi harus jadi dubber terus harus bisa nari, latihan karyo kayak operet gitu. Opretnya tetap operet anak-anak kayak Snow White, Power Ranger. Dulu tuh ada Power Ranger, Batman, semua segala macam. Nah itu ada tarian-tarian juga, jadi tarian yang buat prajurit cowok, prajurit yang cewek, yang Snow White, yang gitu-gitu. Ya udah dari situ baru merangkak jadi asisten MC, MC. Oh gitu. Nggak langsung twing gitu. Oh nggak langsung tiba-tiba langsung jadi MC enggak? Kalau gue enggak, mungkin yang lain ada yang kayak begitu, tapi kalau gue enggak. Tapi pernah sekolah gitu apa belajar sendiri? Masuk sanggar. Oh ada sanggar. Organizer temen gue, terus dia butuh orang, ya udah ikut audisi, lolos. Nah tuh, jadi dulu pernah jadi dubber apa Mas? Dubber operet yang kita produksi itu. Oh gitu. Iya. Itu bisa tuh niruin suara Power Ranger gitu-gitu dulu? Enggak, kan banyak. Oh, jadi kita banyak. Ada yang milih tuh, ada direkturnya. Ini suaranya cocok buat siapa? Ini suara kamu cocoknya buat apa? Kayak gitu. Nah Mas Windy dulu ngisinya suara. Gue kayak Winnie the Pooh deh. Winnie the Pooh itu boleh kasih contoh nggak Mas? Boleh kasih contoh nggak coba? Nggak ada boneka Winnie-nya. Pernah ceritanya. Namaku Winnie the Pooh. Kamu siapa? Coba kamu jadi ceritanya gitu. Oh iya. Ini namanya Mamuco nih. Oh ini namanya Mamuco. Kenapa namanya Mamuco? Macan mulut mencong. Jadi dulu ini mulutnya mencong, terus gue jahit. Gitu. Oh dulu sempat robek. Iya. Jadi sekarang udah bener, udah rapi. Kalau kita lagi main tuh anak-anak suka narik-narik gitu. Oh gitu robek, ceritanya gitu. Tuh. Jadi ini namanya Mamuco nih. Karena dulu mulutnya robek dan sering mencong. Kenapa nggak biarin aja Mas gitu, biar jadi punya ciri khas sendiri? Busanya keluar. Oh busanya keluar. Lama-lama dia tipis. Ya udah dijahit tangan aja. Nah tuh bener tuh. Jadi itu dijelasin. Gitu. Mirip gak kira-kira menurut kalian, mirip gak tuh sama Winnie the Pooh? Nah
Tadi kan udah ngebahas tuh Mas soal profesi segala macam. Emang dari awal emang udah ada cita-cita jadi Sebenarnya MC? enggak, pengennya Enggak. tuh jadi penyiar, tapi Pengen karena jadi waktu itu penyiar. kalah sama salah satu, ya dia artis lah ya, Ah, jadinya ah. akhirnya dia yang masuk karena buat prime time gitulah. Kok saya sebutin namanya? Udah nggak ada juga. Oh, udah nggak ada juga orangnya. Orangnya Juga udah nggak ada kaget. juga. Ya udah Oh, akhirnya gitu. nggak jadi, terus ya udah berkecimpung di dunia event organizer itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, ini sekarang MC dulu kan ada Sweet Seventeen, Sweet Seventeen. ada wedding, Ada wedding. ada kids birthday. Nah, karena banyak yang masuknya kids birthday, jadinya gue lebih ke konsentrasi ke anak-anak itu. Anak-anak itu. Akhirnya Sweet Seventeen nggak ambil, wedding nggak ambil, karena nggak beda ya rasanya. Feelsnya beda. Feelnya beda. Jadi kalau kita wedding nih, kita manggilin orang-orang untuk foto. Orang-orang tuh kok cuek ya dipanggilin. Gue pengen ngamuk sebenarnya. Oh, Cuma gitu. kan nggak enak ya kita dibayar. Iya iya Udah, iya. gue diemin aja. Panggil lagi, ini cuek. Grup sekolah dari ini, kuliah dari sini, universitas ini, kok nggak ada yang maju. Kalau anak kecil kan siapa yang mau hadiah? Maju semua ke depan. Kayaknya ininya beda, challenge-nya tuh beda. Emang gue udah terbiasa di situ ya. Kata temen gue yang biasa di wedding, gampangan wedding, anak-anak susah. Kalau kata gue, gampangan anak-anak, wedding gitu. susah. Pokoknya ya karena udah terbiasa di Jadi udah masing-masing punya, field-nya. udah punya spesialitinya masing-masing ya. Jadi gue nggak bisa maksa. Ya udah akhirnya yang gue ambil kids birthday aja. Gitu. Tapi emang itu resiko seorang public speaker sekali Mas ya, kalau misalkan kita dicuekin gitu. Ya itu kayaknya semua udah pernah ngalamin ya, termasuk kamu nih. Ya pasti siapa pernah tuh? kamu Coba, juga. namanya Ya. siapa ini? Namanya siapa kalau ini Mas? Ini siapa ya? Gue kasih nama Galuh. Oh Galuh. Sekarang kita Gajah ngomongnya lucu. pakai ini aja Mas, pakai karakter ngomongnya. Kayak enak neken nih. Serak. Oh, lagi serak Minum, ya, minum, lagi belum serak. ada minum. Oh ya minumnya ini harusnya disiapin meja. Jadi ngumpet aja nih airnya nggak Tuh, jadi diambilin. kemarin kan sama bokap gue di belakang kamera, dia sekarang yang jagain. Nah, ayo muncul dikit Ini deh. asisten, Ayo jadi muncul dikit deh. asisten. Ayo nggak apa-apa nih, masuk dulu dikit nih. Kesini di nggak apa-apa, ntar balik lagi jagain. Oing, oing. Itu ada Piggy, namanya Piggy. Oh, Piggy yang itu Jadi tuh boleh binatang kasih tau babi. tuh. Nah itu mostly anak-anak karena warnanya pink, terus bentuknya lucu, jadi seneng. Oh, jadi seneng mereka. Padahal yang lain tuh nggak kalah lucu nih, kayak macan. Mungkin beberapa Mucong. ada yang serem ya. Iya. Kalau anak kecil kan sama dewasa beda. Kita ngeliatnya nih biasa. Kalau anak kecil tuh wah, begitu aja tuh udah kayaknya langit mau runtuh gitu. Nah, tuh dia tuh dijelasin. Nah, sebenarnya nih Mas, ntar judulnya apa ini Mas? Kan aku kan dikenal kan di YouTube itu jago ngomong, tukang bacot, tapi Iya, bacotnya nggak berhenti. Nah, gitu. tapi beda Gila Mas, sih, kalau Prima. Mas Windy kan ngebacot tapi dapat uang ya kan, Iya. sebagai profesi. Nah, Nantinya juga lu bisa dapat uang. oh gitu ya tuh, kan? tuh Amin, gitu tuh. doain ya Amin, guys. doain Oke, guys tuh. Jadi ngebacot ternyata bisa dapat uang. Nah, jadi Mas Windy ini sebenarnya MC papan atas ya kan. Jadi kan kalau ada artis papan atas bukan papan tengah, bukan papan Papan bawah. penggilesan. Papan penggilasan yang buat gosok-gosok. Jadi Gitu. kalau boleh kasih tau nih Mas, portofolionya udah pernah nge-MC-in anak artis siapa aja Mas? Waduh, gak enak ya gue nyebutin. Oh kayak tadi nyebutinnya. Ntar Tapi lihat aja di lihat IG. aja di Instagramnya Mas Windy kalau kalian kepo. Pokoknya udah banyak Iya. tuh ya. Lumayan lah, Lumayan banyak. lumayan banyak. Tapi rata-rata anak artis semua. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga, semua aja. Pokoknya siapa yang booking duluan, terus DP. Di situ kita malah nggak tahu Oh, ini gitu. anaknya siapa. Kadang nggak dibilangin, kecuali dia ngasih tahu nih. Oh, ini anaknya Cathy Sharon. Udah. Terus oh ini anaknya si ini misalkan. Ya udah baru tahu. Tapi kalau nggak dikasih tahu ya udah kita datang on time kayak gitu aja, ntar di brief baru kira-kira ada acara apa aja. Kadang-kadang kan selain gua ada lagi. Iya. Akrobat. Tuing. Yang Oh, pakai badut sirkus, tuh. iya. Iya. Terus ada sulap Ada atau magic sulap. show. Oh, ada Sound sulap. tuing, apalagi lah main sulap kayak gitu. Terus ada lagi dog show. Dog show. Dog show itu kayak anjing-anjing itu akrobat dikit. Terus ada bird show. Bird show. Ada magic science, macam-macam deh. Berarti lengkap tuh ya? Banyak banget, Itu tergantung berarti- klien budgetnya gimana. tergantung Terus gitu. tiap IO jual paketnya kan beda-beda. Ini selain MC ada apa lagi? Oh, gua mau akrobat, ya udah. Iya. Ntar baru quotationnya dikasih. Ini kalau pakai akrobat segini gitu. Berarti itu dari itu semua ada nggak kira-kira yang satu event itu pakai itu semua? Ada. Ada. Wah, jadi kadang klien tuh dari grade A Dari sampai grade A. grade B, C, D sampai Z tuh ada. Jadi cuman kayak minta balon doang ada. Terus minta semua entertainment ada. Itu ya gimana budget. Wah, balik gila lagi. tuh itu pasti gedungnya udah Iya. yang Kadang udah- ballroom. Kadang ballroom tuh, bayangin. dijebol semua tuh. Kan ada Indonesia 1, 2, 3 Iya. misalkan kalau di hotel apa. Itu dijebol semua. Waduh, itu anak umur berapa tuh yang ulang tahunnya kayak gitu? Biasanya tuh 1 tahun. 1 tahun
Karena 1 tahun tuh biasanya kayak ini loh hasil yang kemarin gue merit Oh, pada datang ini. iya. Terus umur keduanya belum tentu, Belum tiga tentu. belum tentu, mungkin agak gede lagi baru udah bisa minta ulang tahun sendiri. Mami, I wanna have a birthday. Ya udah baru ulang tahun. Tapi selama dia nggak minta belum tentu, kecuali orang tuanya emang mau ngerayain gitu dan budgetnya ada, kondisinya ada kayak gitu. Tapi pasti kan nggak semua orang ya yang punya nasib yang sama gitu loh. Iya. Anak umur 1 tahun bisa ngerasain ulang tahun Iya. yang luar biasa kayak gitu Iya. sendiri kan. Tuh. Tapi Mas Wendy sendiri gimana pengalamannya jadi MC? Ada nggak kayak misalnya momen-momen yang nggak bisa dilupain? Momen-momen yang nggak bisa dilupain, pernah dapet anak kecil ulang tahun, Iya. tanggalnya sama. Sama ulang tahun Mas Tanggalnya Wendy. sama, jadi dia itu pas ngasih kue, pas potong kue, Iya. ternyata dia ngasih potongan pertamanya bukan ke parentsnya, bukan ke mami daddy Oh gitu. tapi lari ke gue ada di bawah pohon di pojokan. Iya. Terus semua kamera pada ngeliat ke gue Nyorot. kan gitu. Terus gue tuh yang jatuh terduduk nangis, ya lo dapet kue 1 potong dari anak kecil yang itu tuh klien gitu loh. Lo sedih banget, terharu gitu maksudnya. Speechless Terus pasti ya. dipeluk, iya, sama dia dipeluk, terus ditarik ke tengah, ya lo gue kayak mau nangis gitu deh pokoknya. Padahal Udah, itu gua nggak mau ke situ, pertama cerita. kali itu. Itu first time-nya First ya, time-nya. ada yang birthday-nya sama terus Mm-mm. ngasih ke gue itu jadi nggak terlupakan. Oh gitu, tuh Gitu. keren guys. Tapi ngomongin soal ini Mas, biar orang-orang nih jadi terinspirasi, jadi terinspirasi untuk jadi MC juga. Pasti ngomongin soal bayaran, tapi kita nggak mau langsung dari gede-gede dulu Mas. Dari awal dulu, pernah dibayar pakai apa Mas? Awal-awal nge-MC? Atau mungkin pakai makasih doang? Ayo Mas. Kalau ceritain. honor sih Honor. dulu pernah di angka 100.000. Angka 100.000. 100.000 itu sekali job ya, Sekali istilahnya selama 3 jam. Durasi itu biasanya 3 jam. Mm-mm. Jadi antara acara pagi atau sore. Iya. Pagi itu jam 11 sampai jam 2 lewat ada makan siangnya. Atau sore jam 4 atau jam 5 sampai ke jam 6 atau jam 7. Itu untuk makan malam. Makan malam. Jadi biasanya acaranya di antara 2 jam itu. Ya honor pertama segitu. Tapi itu sebelum MC honor jadi badut tuh ada. Oh pernah jadi badut juga? Iya, jangan sedih. Oh, gitu. Semua harus mulai dari paling Oh, bawah. paling dari bawah. Jadi badut, jadi Winnie the Pooh itu tuh. Jadi sebenarnya yang Jadi paling gua pakai kostum Winnie yang the paling Pooh. kostum Winnie the Pooh Iya. yang gede itu. Kita gerahnya keringatnya banjir sampai sensor ya. Jadi Oh, tit ya, tak sampai kasih lihat. kolot. Udah tahu nih. Kan lihat di papan order. Oh, Mm-mm. jadi apa nih? Jadi Spider-Man. Iya. Terus jadi Winnie the Pooh, jadi macam-macam deh, semua karakter tuh ada kostumnya. Begitu kita tahu jadi si A, ya udah kita harus bawa ganti dari mulai celana, baju, kaos, celana dalam semuanya deh karena Oh, kita gitu tahu begitu acaranya full side itu kan kebayang dong. Iya, Kalau pasti. renang acaranya di samping. Nah, Mm-mm. itu ini banget apa namanya? Panas. Iya. Ya udah jadi pasti lepek semuanya. Kenapa Dedi? Boneka. Udah gitu sedihnya kalau kita pakai karakter diri kita nggak kelihatan yang ya. paling sedih gini. Apa gimana tuh? Kita udah senang-senang ya. Iya, Halo, nyambut udah anak fun. kecil. Terus mereka takut, nangis dan nggak berani masuk ke tempat acara. Itu kita mau nangis, sedih banget. Padahal di dalam tuh kita udah senyum-senyum. Di sini nggak kelihatan Iya, kan. nggak kelihatan. Tetap aja mukanya kayak begitu. Nah. Waduh, anaknya nggak tahu ya, takut, nangis. Ya udah pergi. Ya udah kita harus ngumpet dulu di belakang panggung kayak Oh, gitu. gitu. Itu yang bikin sedih sih. Yang bikin sedih ya. Terus yang satu lagi ada. Apa tuh? Begitu orang-orang mau foto, cekrek misalkan. Iya. Kita otomatis tuh di dalam nyengir. Padahal nggak ngaruh. Itu lucu sih kalau kayak gitu. Itu tahun-tahun 2000 berapa tuh Mas? Awal-awal 2000. Awal-awal 2000. Berarti juga jadi masih kecil. jadi masih kecil, masih Iya, umur-umur masih bayi lah setahun. Tuh, jadi dari tahun 2000 tuh, awal MC tahun 2000, sekarang 2020. Udah Iya. 20 tahun tuh, kurang Enggak, profesional gua apa? awalnya tahun 95 malah. 95 tuh. Jadi badut. Oh. Jadi, masih 25 tahun. badannya Tuh. masih segini. Dulu sempat kurus juga, Mas? Sempat? Iya dong. Oh gitu, sekarang karena udah makmur jadi Jadi semakin bertambahnya umur, Ah, ah. metabolisme Anda Ah, akan ah. berkurang. Oh, gitu. Jadi melar. Itu ngeles. itu ngeles tuh guys tuh. Jadi udah 25 tahun tuh kurang profesional apa jadi seorang MC. Nah, duh, tapi sekarang kayak lagi melas gitu Mas di tengah corona Banget. gini. Kenapa tuh Mas, ceritain Mas? Jobnya pada cancel, Oh, pada batal, tuh. pada pending. Pada pending. Jadi semua, Tuh denger tuh guys, ada yang semua- ngomong curhat. semua deh, bukan gua aja, Ah, semua ah. pekerja seni itu banyak yang Yang merasakan cancel. efeknya ini.
ya moga-moga ya kita banting setir kayak gini nih. Nah, terus jualan online. Jualan online. Apa tuh Mas jualan online-nya? Di IG Stories. Mas Wendy lagi jualan apa nih? Cemilan, baju, daster, apalah semuanya lah. Nah, gitu. tuh kalian boleh cek tuh Jadi di kalau Instagram Mas Jadi Wendy. teman-teman kita ini kalau ada yang dagang apa, boleh numpang promo nggak? Boleh. Itu boleh. Itu kirim materi ke WA gue atau ke DM. Nanti gue tayangin, moga-moga ada efeknya. Amin. Gitu kan. Jadi ibu-ibu nih di rumah nih mainan handphone, terus ada cemilan nih, daripada dia keluar beli, udah langsung DM gue. Langsung DM Mas Windy. Kirimin dong, bisa gini-gini nih. Oh berapa pesannya apa gini nih? Ya udah. Nah itu kan nolongin temen juga. Dan ngindarin kontak langsung kirimnya ya, apa betul. itu betul kan? Jadi ngindarin ya. juga. Terus misalkan jualan masker, ya udah. Orang-orang yang produksi masker ini juga orang-orang yang dirumahkan. Dan dia tidak dapat gaji, unpaid leave namanya. Unpaid leave. Jadi ya udah dirumahkan nggak dapat gaji. Mau gimana? Sedangkan mereka punya anak istri kan. Iya. Ya udah bikin masker, produksilah, tayanglah di jualan masing-masing. Ini teman-teman yang lain juga banyak yang bantu. Ada yang pesan ya sedikit-sedikit, lama-lama sih banyak juga gitu. Berarti kan at least kita harus kreatif. Harus kreatif ya. Iya. Jadi jangan misalkan lagi job lagi di-cancel-cancelin terus langsung nyerah gitu. Nyerah merana gitu. Nah. ya udahlah ya, mau diapain lagi kalau kita nggak bangkitin diri sendiri, ya kita nggak motivasi diri sendiri, ya nggak bakal bisa juga. Nungguin kan bantuan pemerintah. Tuhan nggak bakal ngerubah nasib seseorang bila kita tidak mau berusaha. Aduh, coba sekali. Apa kedengeran. Kan Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang bila dia tidak mau berusaha. Tuh, boom. Gue kayak orang bener. Gila. Jadi Mas Windy ini tadi banyak banget quotes-quotes kehidupannya karena emang udah itu dari Google. dari Google. Dari Google dia nyontek. Nggak, tapi emang rata-rata kan nggak ada yang 100% original Mas, pasti semua orang belajar dari orang lain. Iya. Gitu. Kita mau belajar dari mana aja, dari teman, dari adik kelas, dari kakak kelas, dari orang-orang. Banyak deh, tinggal gimana kita ininya aja. Gitu. Tadi kan lagi ngomongin job tuh Mas, lagi sepi di cancel-cancelin. Biasanya sebulan bisa dapat berapa? Seminggu biasanya paling full itu 4. Seminggu 4. 2, Minggu 2. Sabtu Minggu. Hari biasa jarang ya? Hari biasa jarang, karena anak-anak kan pada sekolah. Iya. Kadang ada yang bikin di sekolah, tapi durasinya harus cepet. Gitu. Jadi mereka jam berapa udah dijemput sama supir-supirnya tuh di lobi-lobi sekolahnya udah harus bubar. Wah, terus pasti sekolah-sekolah internasional semua deh? Enggak juga, karena juga. Sekolah lokal, terus panti asuhan. Panti asuhan. Iya. Kalau panti asuhan charity itu berarti? Kitanya tetap dibayar sama klien, tapi kliennya punya program kayak ke panti asuhan mana bagi-bagi goodie bag, bagi-bagi hadiah. Dia udah siapin barang-barang, didata nih anak-anaknya berapa orang, ya udah tadi siapin gitu. Nah, Mas Windy pasti beda deh kalau kita datang ke misalnya ulang tahun anak 1 tahun yang di ballroom diaduin dengan meriah, dengan kita datang ke panti asuhan. Feel-nya beda kan? Beda banget. Gimana tuh Mas, ceritain Mas? Pasti kan mereka kan kita ngelihatnya aja tergantung nih. Iya. Panti asuhannya nih beda-beda. Ada yayasan anak cacat, yayasan kanker, panti jompo. Itu beda semua feel-nya. Kayak gue pernah nge-MC di acara ulang tahun, tapi di panti jompo. Panti jompo. Dan itu gue dipeluk, nggak boleh pulang. Sama salah satu orang di sana. Gue dipeluk bukan nggak mau meluk balik, gue sih tetap meluk balik. Gue pesing. Gitu. Jadi ya namanya mereka udah tua, mungkin dipakein pampers nggak mau. Terus dia dengan sendirinya beser kayak gitu. Kita bisa nyium deh tempatnya kayak gini. Nah kita jadi tahu kayak gitu tempat-tempat seperti itu tuh ternyata ada dan butuh perhatian banyak orang. Tuh kayak gitu. Tuh dia tuh banyak banget guys pelajaran hidupnya. Kan, guys. Sedih kan guys. Tapi kalau anak-anak misalnya anak-anak panti asuhan sendiri, anak panti asuhan mostly tuh bandel bukannya gue mencap semuanya dengan stigma yang sama, enggak. Tapi gini, karena mereka kurang hiburan, sekalinya kita datang ke sana tuh mereka over excited, istilahnya tuh terlalu bersemangat. Wah, apalagi ada sulap, ada hadiah, ada games, ada apa lagi. Jadi mereka terlalu excited sampai gue tuh bisa tuh digendong sama 2-3 anak lompat ke muka gue gitu, ngegelantungin gitu. Mau kemana, kitanya jatuh terguling, makin begitu malah makin senang mereka, karena saking excitingnya gitu. Terus ya udah pelan-pelan kita nasihatin sampai ditolongin sama IO-nya kan. Ya udah kita main lagi, dapat hadiah lagi, main lagi, terus break makan, habis nonton sulap kayak gitu. Nah itu yang bikin mereka seneng gitu. Sebenarnya bukan bandel tapi terlalu excited. Terlalu excited karena tadi bilang mereka kurang hiburan dan sebagainya ya. Berarti cara nge-treat mereka juga beda.
yang bayi beda, yang agak besar Bayi beda. Biasanya di situ kan ada ibu yayasannya tuh yang bisa ngasih tahu mereka. Nah biasanya mereka agak takut, agak respect sama mereka. Mungkin karena kita orang luar dengan baju warna-warni, ada badut lah, ada apa. Jadi merekanya tuh wah. Tapi begitu ada ibu yayasannya datang, cuit gitu. Oh, jadi ibu yayasan tuh udah kayak udah tahu caranya sih, udah tahu bandelnya sih, gimana sih, gimana. kayak gitu. Sedangkan kita yang misalnya MC belum tahu karakter mereka tuh agak susah ya. Agak-agak hati-hati gitu, agak jaga-jaga. Takutnya kan ya namanya juga anak orang ya istilahnya. Masa kita omel-omelin kan nggak mungkin, kecuali anak kita sendiri ya.